Halo teman-teman, kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebu Suryo Yudananda dari kelas 2K21, jurusan Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi atau FIKT. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagram status proses atau proses state diagram. Sebelumnya, di dalam arsitektur komputer, sebuah program eksekusi tidak langsung berjalan begitu saja, dan harus melewati serangkaian siklus yang terstruktur di dalam memori dan CPU. Nah, sistem operasi mengelola aktivitas ini dengan menerapkan status atau state spesifik pada setiap proses. Nah, perubahan antar status ini dirancang untuk memastikan bahwa pemrosesan instruksi dapat berjalan dengan lancar, terorganisir, atau bisa dibilang secara sekuensial, berurutan, dan seamless tanpa adanya hambatan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada diagram proses yang telah saya sertakan di sini juga. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pertama dulu, yaitu new atau baru. Jika kita terjemahkan di KBBI ini itu adalah new atau baru. Status new menunjukkan bahwa proses baru saja dibuat oleh sistem operasi. Pada tahap ini sistem sedang menyiapkan informasi proses seperti proses control block atau PCB sebelum proses dimasukkan ke dalam antrean ready atau siap. Nah, di antara new dan ready ini ada garis transisi atau garis yang bernama admitted atau disetujui. Ketika sistem operasi menyetujui atau mengizinkan proses tersebut karena sumber daya memori yang tersedia, maka proses akan melewati tahap admitted dan statusnya berubah menjadi ready. Status ready menandakan bahwa proses telah dimuat ke dalam memori utama dan kini sedang menunggu giliran atau alokasi waktu dari prosesor untuk dieksekusi. Proses pada status ready memiliki sumber daya yang dibutuhkan kecuali CPU. Sumber daya yang dimiliki oleh ready ini yaitu antara lain ada memori utama atau RAM, terus ada yang namanya proses control block atau PCB, dan file atau data yang diperlukan oleh proses. Di dalam tahap kedua ini atau status ready ini, biasanya terdapat antrean dan queue yang menampung berbagai proses lain yang juga siap untuk dijalankan. Nah, dari status ready ini, seperti sebelumnya bahwa di antara new dan ready ini ada garis yang bernama scheduler dispatch. Scheduler dispatch adalah mekanisme di mana komponen penjadwal pada sistem operasi atau scheduler memilih salah satu proses dari antrean ready untuk diserahkan kepada CPU. Nah, begitu proses ini dialokasikan oleh ke prosesor, statusnya berubah menjadi running atau tahap ketiga ya. Tahap ketiga itu running, yaitu kondisi ketika instruksi-instruksi suatu proses sedang aktif dieksekusi oleh CPU karena prosesor telah dialokasikan untuk menjalankan proses tersebut. Namun proses yang sedang berada di status running tentunya tidak berjalan secara mulus. Tetapi ada garis, nah ini bisa kita lihat ya, ada garis transisi dari running ke ready yang dinamakan interrupt. Interrupt kalau kita terjemahkan itu artinya interupsi atau gangguan. Interrupt pada diagram ini biasanya terjadi ketika jatah waktu atau time slice habis atau ketika scheduler melakukan preemption karena ada proses dengan prioritas yang lebih tinggi, maka melalui interrupt ini proses dipaksa kembali ke status ready dan mengantri ulang secara tertib. Kondisi lain yang dapat menghentikan proses di status running ini akan diarahkan menuju bagian bawah diagram, yaitu status yang keempat, yaitu adalah waiting. Dengan adanya garis E per O or even wait. Apa itu E per O or even wait? Nah, E per O or even wait ini berarti bahwa proses menunggu operasi masukan atau keluaran seperti membaca data dari hard disk atau menerima input dari keyboard, atau ketika proses tersebut harus menunggu data, proses tentunya tidak boleh menahan CPU. Karena proses tidak boleh menahan CPU, maka proses akan melepaskan CPU dan beralih ke status waiting. Waiting yang tadi saya sebutkan itu tahap keempat ya, waiting atau menunggu. Untuk menunggu beberapa event atau operasi E per O tersebut sudah dilakukan. Nah, jika tadi kita menyinggung ada yang namanya garis E per O or even wait, maka jika operasi itu telah dipenuhi, maka garis itu akan menjadi E per O or even completion, dan proses tersebut tidak langsung kembali ke status running. Nah, ini garis yang saya sebutkan ya, E per O or even completion. Garis ini membawa proses dari status waiting kembali menuju ke status ready. Di sini proses harus mengantri kembali bersama proses-proses lainnya, atau nanti kita bisa bilang multitasking.
Nanti akan saya jelaskan pada tahap conclusion atau kesimpulan, di mana proses ini mengantri kembali bersama proses-proses lainnya untuk menunggu giliran berikutnya dipanggil kembali oleh scheduler. Nah, kita sampai di fase kelima atau tahap kelima dari diagram proses ini, itu adalah terminate. Terminate ini adalah kondisi di mana proses selesai dieksekusi dan dihentikan oleh sistem operasi karena terjadi kesalahan maupun adanya permintaan penghentian atau termination request. Setelah berada pada tahap status terminate, proses tidak dapat dijalankan kembali. Pada tahap ini, sistem operasi akan menghapus proses dari memori serta membebaskan seluruh sumber daya yang sebelumnya digunakan, seperti ada memori, file yang terbuka, dan informasi kontrol proses. Pada tahap ini, sistem operasi akan menghapus proses dari memori dan membebaskan seluruh sumber daya yang sebelumnya digunakan. Oke, terakhir kita ada di tahap conclusion atau kesimpulan, bahwasannya diagram status proses ini menunjukkan bagaimana sistem operasi mengatur pemindahan proses dari new, ready, running, waiting, dan terminate, di mana konsep ini mendukung mekanisme multitasking. Mekanisme ini mendukung konsep multitasking ya, sebelumnya saya singgung ya, di mana proses ini dapat dikelola secara bersamaan. Contohnya itu adalah saat proses ini berada di status waiting karena menunggu operasi I per O atau input membaca data dari hard disk atau menerima data dari jaringan yang tadi pada tahap I per O or even wait ya. Nah, pada tahap itu CPU tidak dibiarkan menganggur. Sistem operasi akan mengalihkan CPU kepada proses lain yang ada pada status ready. Ketika I per O or even completion, maka proses tersebut kembali ke status ready dan menunggu giliran untuk dijalankan kembali. Pergantian CPU antar proses ini terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan milidetik. Nah, karena sangat cepat ini, pengguna merasa bahwa seolah-olah program ini berjalan bersamaan. Nah, karena itulah mekanisme ini disebut dengan multitasking. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai diagram status proses pada sistem operasi. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.